Ubi societas idius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Nisrina Dinta Salsabila dengan NIM 13 12 5041 dari kelas A. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, khususnya dalam sistem pemerintahan demokrasi. Oleh karena itu, saya meyakini teman-teman juga mengetahui peribahasa ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam peribahasa ini disebutkan bahwasannya dimanapun kita menginjakkan kaki di suatu daerah ataupun tempat tertentu, kita haruslah menghormati suatu aturan dan juga hukum di sana. Oleh karena itu, pada video ini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan beberapa definisi hukum dari para ahli dan juga bagaimanakah penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Terdapat 5 definisi hukum dari para ahli yang akan saya jelaskan. Pertama, menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk yang rasional. Kedua, John Austin. Hukum menurut Austin adalah suatu perintah yang dikeluarkan oleh penguasa tertinggi dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk memaksa masyarakat mematuhi perintahnya. Yang ketiga, Immanuel Kant menyebutkan bahwasanya hukum memberikan batasan dan aturan yang jelas untuk melindungi setiap hak-hak individu dan memastikan bahwa kebebasan satu orang tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Yang keempat, menurut Abdul Manan, hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mengatur masyarakat dan menyelesaikan sebuah sengketa. Baik, selanjutnya bagaimanakah perihal penegakan hukum di Indonesia saat ini atau dalam 2 dekade terakhir? Saya menempatkan posisi saat ini sebagai mahasiswi Fakultas Hukum sekaligus sebagai masyarakat Indonesia. Dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini dianggap sebagai suatu permasalahan yang cukup serius, dan penegakan hukum di Indonesia saat ini dianggap belum memenuhi harapan dari tujuan tertentu, yakni sebuah keadilan dan sebuah kesejahteraan masyarakat. Yang mana seharusnya penegakan hukum, khususnya penegak hukum itu sendiri sebagai representasi masyarakat, haruslah bisa menunjukkan bagaimana dan tujuannya dalam menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Namun saat ini justru penegak hukum di Indonesia justru melakukan perbuatan tercela yang sama sekali tidak menunjukkan posisi dia atau bagaimana menunjukkan dia sebagai penegak hukum. Yang mana saya akan mengambil salah satu contoh kasusnya, yakni adalah Ferdy Sambo. Ferdy Sambo adalah seorang perwira tinggi Polri, yang mana kasus Ferdy Sambo ini terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Pada kasus ini, Ferdy Sambo ketika Brigadir Yosua selaku ajudan Ferdy Sambo ditemukan tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Yang mana kasus ini terbongkar setelah Polri menerima laporan tentang penembakan tersebut dan melakukan penyelidikan. Ferdy Sambo kemudian ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan dijatuhi hukuman mati pada Februari 2023. Namun, hukuman tersebut justru diringankan menjadi penjara seumur hidup setelah aju banding yang diajukan Sambo diterima oleh Mahkamah Agung pada Agustus 2023. Dari kasus ini menunjukkan dari Ferdy Sambo sebagai penegak hukum di Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran sebagai representasi rakyat justru melakukan perbuatan tercela. Terdapat 5 pasal yang telah dilanggar dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Yang pertama,
Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022, yang mana dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya Ferdy Sambo melanggar kode etik profesi kepolisian dengan melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 junto pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol Nomor 7 Tahun 2022 melanggar larangan menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 junto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 melanggar etika kepribadian dengan melakukan tindakan kekerasan atau berperilaku kasar. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan yang terakhir adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dari kasus ini bisa disimpulkan bahwasanya masyarakat cukuplah kecewa, dan dari kasus ini menunjukkan bahwasanya penegak hukum masih tidak bisa diberikan suatu kewenangan dan kepercayaan secara utuh, yang mana penegak hukum yang seharusnya bisa menunjukkan jati diri, bisa menunjukkan citra dirinya sebagai representasi rakyat, sebagai kepercayaan rakyat untuk bisa menjunjung tinggi moralitas dan nilai-nilai kejujuran dan juga keadilan, justru ia melakukan perbuatan tercela. Dari sinilah citra buruk dari aparat penegak hukum menimbulkan suatu trust issue atau ketidakpercayaan publik, khususnya masyarakat, terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Maka dari itu kesimpulannya adalah bahwasannya penegakan hukum di Indonesia saat ini masihlah belum mencapai kalimat sempurna, belum mencapai suatu harapan yang diinginkan oleh masyarakat dan negara itu sendiri. Oleh karena itu, saya Nisrina Dianta Salsabila dengan NIM 13125041 dari kelas A mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.